Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan beberapa teori komunikasi. Yang pertama, teori behaviorisme. Teori ini dikembangkan oleh ilmuwan asal Amerika Serikat yaitu John B. Watson sekitar tahun 1878 sampai 1958. Menurutnya, teori ini mencakup semua perilaku, termasuk tindakan balasan atau respon terhadap suatu rangsangan atau stimulus. Kedua, teori informatif. Teori ini dikembangkan oleh Shannon and Weaver pada tahun 1949. Teori informatif merupakan salah satu teori klasik, di mana teori ini menitikberatkan pada komunikasi sebagai suatu transmisi pesan, dan bagaimana transmitter menggunakan media dalam berkomunikasi. Ketiga, teori use and gratification. Teori ini dikembangkan oleh Blumer dan Coates tahun 1974. Mereka berpendapat bahwa pengguna media memiliki peran aktif dalam memilih media yang digunakannya, sehingga pengguna media dapat dikatakan sebagai pihak utama dalam suatu proses komunikasi. Keempat, teori agenda setting. Teori ini dikembangkan oleh MC Combs dan Shaw tahun 1972. Teori ini beranggapan apabila media memberikan tekanan pada suatu peristiwa, maka media tersebut akan membuat masyarakat menganggap peristiwa itu penting. Dalam hal ini, media mempunyai efek yang sangat kuat dalam mempengaruhi asumsi masyarakat. Kelima, teori komunikasi humanisme. Teori ini dikembangkan oleh Negnell pada tahun 1977, yang diilhami oleh perkembangan psikologi humanisme. Isi teori lebih menekankan pada pembagian pengawasan dan tanggung jawab bersama antar peserta didik. Keenam, teori nativisme. Teori ini dikembangkan oleh Chomsky dan Hadley tahun 1993. Teori ini berpandangan bahwa manusia satu-satunya makhluk Tuhan yang dapat berkomunikasi melalui verbal. Di sisi lain, bahasa merupakan suatu yang kompleks. Oleh karenanya, manusia senantiasa belajar untuk dapat berkomunikasi dengan makhluk Tuhan yang lain. Ketujuh, teori sibernetik. Wiener tahun 1945 adalah tokoh di balik teori ini. Teori ini tergolong teori baru sejalan dengan berkembangnya teknologi informasi dan ilmu sosial. Teori sibernetik merupakan sistem pengontrol yang didasarkan pada komunikasi antara sistem dengan lingkungan dan antar sistem itu sendiri. 8. Teori ketergantungan. Teori ini dikemukakan oleh Sandra Ball-Rockach dan Malvin Deflor tahun 1976. Fokus dari teori ini terletak pada kondisi struktural yang ada di masyarakat. Fokus ini sangat cenderung mudah untuk dipengaruhi oleh media massa. 9. Teori kognitivisme. Teori ini mengedepankan proses belajar dibandingkan dengan hasil proses itu sendiri. Menurut aliran ini, kita belajar didasarkan atas kemampuan kita menafsirkan peristiwa dalam suatu lingkungan, di mana proses belajar tersebut terdapat 4 proses tahapan, yaitu asimilasi, akomodasi, diskuilibari, dan ekuilibrasi. 10. Teori koneksionisme. Teori ini disebut juga dengan teori trial and error. Menurut teori ini, masing-masing organisme apabila bertemu dengan situasi yang baru akan melakukan beberapa tindakan yang bersifat coba-coba secara terus-menerus. Dengan percobaan yang dilakukan secara berkelanjutan, maka perbuatan tersebut menjadi suatu kebiasaan dan semakin efisien untuk diterapkan. 11. Teori komunikasi administrasi adalah proses penyampaian pesan yang dilakukan secara timbal balik antar anggota. Fungsi dari penerapan teori ini adalah untuk menjaga stabilitas informasi agar tercipta penyesuaian sikap yang memadai antar bagian dalam organisasi. 12. Teori komunikasi dua tahap. Teori ini didasari oleh penelitian yang dilakukan oleh Paul Lazarsfeld dan teoretikus lainnya. Teori ini membahas mengenai efek media massa dan pertama kali diterapkan dalam kampanye pemilihan umum 1940. 13. Teori sikap atau standpoint dikemukakan oleh Harding dan Wood. Standpoint memiliki makna yang tidak jauh beda dari perspektif. Menurut Harding, fokus bahasa dari standpoint adalah kaum wanita yang cenderung termarginalisasi. Oleh karena itu, teori ini merupakan turunan dari teori feminisme. 14. Teori difusi inovasi. Teori ini menjelaskan bagaimana suatu inovasi disampaikan melalui saluran-saluran tertentu kepada sekelompok anggota dari sistem sosial. Rogers 1961 menjelaskan bahwa difusi adalah suatu bentuk komunikasi yang bersifat khusus dan berkaitan dengan penyebaran beberapa pesan berisi gagasan-gagasan baru.
15. Teori struktural fungsional. Teori ini dicetuskan oleh Auguste Comte, Emil Durkheim, dan Herbert Spencer. Pemikiran struktur fungsional dipengaruhi oleh pemikiran biologis yang menganggap masyarakat saling ketergantungan akibat konsekuensi dari bertahan hidup. 16. Teori pengharapan nilai. Teori ini merupakan bagian dari teori komunikasi massa. Teori pengharapan nilai bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan media terhadap massa dinilai dari kepentingan penggunanya. 17. Teori analisis transaksional. Analisis transaksional merupakan pendekatan psikoterapi yang menekankan hubungan interaksional. Transaksional sendiri dimaksudkan sebagai hubungan komunikasi antar individu. Teori ini digunakan untuk mengetahui bentuk dan isi pesan yang tersampaikan dalam suatu komunikasi. 18. Teori birokrasi. Teori ini digunakan untuk komunikasi organisasi. Max Weber tahun 1948 mengungkapkan bahwa model birokrasi seringkali dipakai untuk mencapai komunikasi organisasi yang efektif. 19. Teori belajar sosial. Dicetuskan oleh Bandura tahun 1925. Ia mengemukakan bahwa perilaku manusia dalam konteks sebuah interaksi tingkah laku terdapat hubungan timbal balik yang saling berkesinambungan. 20. Teori kultivasi. Dikembangkan oleh George Gardner merupakan teori komunikasi yang membahas mengenai efek dari komunikasi massa. Pandangan dari teori ini adalah bahwa media massa memiliki efek yang bersifat kumulatif dan lebih berdampak pada tataran sosial budaya dalam masyarakat daripada personal seseorang. 21. Teori Spiral of Silence. Teori ini dikembangkan oleh Elizabeth Noel dan Newman tahun 1976. Teori ini menjelaskan bahwa terbentuknya pendapat umum dalam masyarakat ditentukan oleh proses saling mempengaruhi antara komunikasi massa, komunikasi antar pribadi, dan persepsi masing-masing individu serta hubungannya dengan pendapat orang lain. 22. Teori inokulasi. Disampaikan oleh M.C. Weir, di mana inokulasi dapat pula disebut sebagai suntikan yang mengambil analogi pada ilmu medis. Teori ini mengemukakan bahwa lebih baik membekali terbujuk dengan argumen sanggahan daripada membiarkannya tidak siap menyangkal perspektif lawan. 23. Teori komunikasi operant conditioning oleh Skinner pada tahun 1904-1990. Ia berpendapat bahwa tujuan dicantumkannya psikolog dalam komunikasi adalah untuk membantu mengendalikan perilaku. Teori ini diartikan sebagai suatu prosedur untuk membantu dalam pemberian motivasi tingkah laku yang dapat berakibat pada terulangnya atau hilangnya tingkah laku tersebut. 24. Teori kultural imperialisme yang diperkenalkan oleh Herb Skyler memiliki fokus pada dampak media barat terhadap tingkat global. Menurut teori ini, negara-negara barat mendominasi media secara luas, membentuk pola pikir dan preferensi di seluruh dunia. Terakhir, teori jarum hipodermik diperkenalkan oleh Harold Laswell sekitar tahun 1920-an. Teori ini dikesankan seakan-akan para audiens bisa ditundukkan dengan pemberian informasi yang dikehendaki media. Teori ini juga mengasumsikan bahwa media memiliki kekuatan yang perkasa dan lebih pintar dibandingkan audiens yang bersifat pasif sehingga bisa dikelabui sedemikian rupa dari apa yang diberitakan media. Audiens sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk menolak informasi setelah disampaikan oleh media massa. Hal ini diibaratkan seperti disuntik obat bius melalui jarum suntik.